Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Tribun Batam yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa melafazkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, karena nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat wikayah, nikmat kesehatan, dan termasuk nikmat umur panjang. Kesemuanya ini wajib kita syukuri dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh, yang menjadi panutan, yang menjadi uswatun hasanah sehingga ada pegangan untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak, insya Allah. Pada kesempatan ini, saya diamanahi sebuah tema yang menarik, yaitu mudharabah dalam perspektif ekonomi Islam. Apa yang dimaksud dengan mudharabah? Mudharabah ini merupakan sebuah konsep dalam ekonomi Islam yang bisa menyelamatkan masyarakat sehingga ia tidak terjumus dalam konsep riba. Mudharabah satu konsep yang mana akadnya seorang pemilik, seorang pemodal, dan seseorang yang tidak mempunyai modal. Seorang pemodal dan seseorang tidak punya modal. Maka ketika saya contohkan, saya misalnya mempunyai keahlian memasak, saya mendatangi seseorang yang mempunyai uang. Saya sampaikan kepada beliau, tolong uangnya 1 juta. 1 juta itu bisa keluar dengan dua arah. Satu arah yang mengatakan bahwa ini 1 juta, tapi tiap bulan kamu keluarkan 200.000. Setiap bulan 200.000. Sementara arah yang kedua bisa dikatakan ini 1 juta, ini 1 juta, setiap bulan kita hitung persentase keuntungan. Keuntungan ini bisa saja 50%, 50%, bisa saja keuntungan 90%, 10%, bisa saja 75%, 25%. Nah, apabila dibandingkan kedua sistem ini, kedua arah ini, arah yang mengatakan tadi bahwa setiap bulan kamu store 200.000 misalnya, sementara yang satunya menunggu hasilnya, nisbahnya berapa per bulan. Inilah yang dimaksud dengan mudharabah. Artinya apa? Ketika ia mengalami keuntungan, maka keuntungannya naik. Tetapi ketika mengalami yang namanya sesuatu yang tidak diharapkan, bankrupt misalnya, keduanya menanggung daripada resiko akad itu. Akan tetapi, cara yang pertama ini disebut dengan riba. Kenapa? Karena setiap bulan harus menyetor 200.000, sementara mau untung tidak untung wajib menyetor 200.000. Maka andaikan tidak untung, maka menangislah. Menangislah pekerja ini, orang yang tidak punya modal ini, orang yang tidak punya modal ini akan merasakan beratnya bagaimana utang piutang yang semakin berat. Olehnya itu, inilah yang dimaksud dengan salah satu jalan untuk menimbulkan apa yang disebut dengan riba. Apa itu riba? Tambahan. Maka ketika berbicara tentang riba di dalam Al-Quran, yang mana riba ini satu akad yang dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliyah, memberikan kepada saudaranya, memberikan kepada orang yang meminjam, tapi minta tambahan. Olehnya itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memperbaiki apa yang dimaksud dengan riba ini, mereka malah mengatakan innamal bai'u mithlu riba, sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Kenapa yang mengatakan sama? Ketika saya datang kepada si A, pinjam 1 juta, dia minta 1.200.000 untuk dikembalikan. Ada tambahan? Ada. 1 juta, maka setiap bulan ada tambahan 200.000. Tapi pertanyaannya, ketika saya memegang satu barang yang modelnya 1 juta, pertanyaannya, adakah seorang penjual, adakah seorang pebisnis yang mau menjual barangnya itu dibawa daripada modalnya?
Tadi saya katakan 1 juta. Pertanyaannya, adakah yang mau menjual di bawah modalnya 1 juta itu? 900.000 misalnya, 800.000 misalnya, otomatis tidak ada. Yang namanya pedagang yang masih normal, namanya pedagang masih waras, pedagang yang pasti menginginkan apa yang namanya kehalalan, pasti menginginkan yang namanya tambahan melalui jual beli itu. Jadi ketika mereka mengatakan sesungguhnya jual beli sama dengan riba, betul, sama-sama ada tambahannya, tetapi akadnya yang berbeda. Tadi yang pertama adalah pinjam meminjam, tetapi modal yang tadinya 1 juta ketika dijual menjadi 1.200.000, maka implementasi daripada ayat ini, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan riba. Maka mari Bapak Ibu kita menjalankan apa yang disebut dengan mudharabah. Satu pemodal, satu yang punya keahlian untuk menjalankan konsep daripada mudharabah ini. Yang notabene mudharabah ini punya rukun dan syaratnya, di antaranya ada pemodal dan ada yang melaksanakan kegiatan itu. Yang kedua, tahu keuntungannya berapa, hasilnya berapa, sehingga ada presentasi yang bisa dibagi yang sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang ketiga, modal itu harus tunai, tidak boleh berbentuk emas, tidak boleh berbentuk surat berharga, tapi harus tunai. Kenapa? Supaya jelas hitung-hitungannya. Maka sekali lagi, mari kita menjalankan konsep ekonomi ini dengan mudharabah, yaitu investasi. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kami dari Majelis Ulama Indonesia Kota Batam bekerja sama Tribun Batam mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akhir dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.